tangan mata duitan namanya. Nah, lagu ini cerita tentang pentingnya belajar. Anak-anak yang pergi ke sekolah belajar. Di sekolah kita belajar hal-hal yang di luar. Anda yang jurusan IPA zaman saya, Anda belajar kimia, fisika, biologi. Anda yang jurusan Madesu, zaman saya IPS disebut jurusan Madesu, masa depan suram. Zaman saya seperti itu. Kalau masuk IPS, Madesu, saya orang IPS. Anda belajar sejarah, Anda belajar pembukuan, Anda belajar begitu lah. Banyak orang IPS seperti saya, nggak ada yang cewek mau pacarin kita kan, Madesu. Anda yang jurusan bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman. Nah, di sekolah kita belajar hal-hal luar. Di meditasi kita tidak belajar hal-hal luar, kita belajar hal-hal di dalam. Tubuh kita guru, pikiran kita guru, perasaan kita guru. Kenapa Anda sering naik turun emosinya? Pagi senang, sore sedih, malamnya senang lagi, sore sedih. Jangankan remaja papa mama juga serupa. Pagi-pagi kita intip ciuman, sore-sore dia bermain papa dan mama yang sama. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita salah satu unsurnya adalah air dan api bertentangan. Di sini ada air, ada api berkelahi. Ya, pikiran kita bekerja dalam kerangka salah benar berkelahi. Perasaan kita juga berkelahi dengan sedih senangnya. Sehingga kenapa Anda dan saya suka bergelombang hidupnya. Bahkan pacar yang sama pun membuat kita bergelombang. Karena badan unsur pembentuknya bertentangan, air dan api. Pikiran bekerja dengan cara bertentangan, salah, benar, buruk, baik. Perasaan serupa dengan sedih, senangnya. Dan dalam meditasi itu semua adalah guru yang mesti kita dengarkan suaranya. Badan didengarkan, pikiran didengarkan, perasaan didengarkan. Itu yang disebut sebagai berguru ke dalam. Di Bali itu disebut sebagai pura dalam, tempat suci yang ada di dalam. Tepuk tangan. Jadi pura dalam yang ada dekat setre, dekat kuburan itu ada pura dalam yang di luar. Pura dalam yang sesungguhnya ada pura yang ada di sini, yang ada di sini. Tapi Anda akan berjumpa pura dalam yang sesungguhnya kalau Anda meletakkan badan sebagai guru, pikiran sebagai guru, perasaan juga guru. Ia yang berguru kepada badan, pikiran, dan perasaan. Suatu hari dia berjumpa pura yang ada di dalam. Pura dalam. Kalau Anda pergi ke dokter, dokter Eka dan dokter yang lain datang. Sehebat-hebatnya dokter mendengarkan Anda paling lama sejam. Lebih-lebih kalau dokternya lari buru-buru dia. Ada dokter lari sekali, begitu datang 5 orang, buka baju. Datang lagi 5 orang, buka baju. Yang berikutnya, buka baju. Saya mau ngantar surat, disuruh buka baju juga. Aduh, buru-buru dokter. Dokter lari. Jadi kalau dokter ketemu Anda paling sejam. Anda ketemu psikiater paling lama sejam. Anda ketemu psikolog juga paling lama sejam. Tapi Anda bersama diri Anda 24 jam sehari. Sehingga orang yang paling mengenal diri Anda bukan dokter, bukan psikiater, bukan psikolog, tapi diri Anda sendiri. Dan Anda
Anda bisa menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri kalau tekun mendengarkan badan, pikiran, perasaan. Adik-adik mungkin karena sibuk dengan belajar, sedikit punya waktu mendengarkan badan, pikiran, perasaan. Saya sudah pensiun 2 tahun terakhir. Banyak sendiri di desa saya, di daerah Buleleng Timur. Sering, badan ini guru yang baik. Ya, badan ini guru yang baik. Anda kalau belajar tantra, ini di beberapa titik ada huruf suci, di beberapa titik ada cahaya. Badan, pikiran ini guru yang luar biasa, perasaan juga serupa, sehingga lagu barusan mengingatkan Anda dan saya berguru ke dalam, be the master of yourself, menjadi tuan bagi diri Anda. Bagaimana caranya? Di waktu senggang, di waktu luang, Anda belajar bagaimana badan, pikiran, perasaan Anda. Saya pakai contoh, minta maaf kalau contohnya agak kurang bersih. Kalau lagi BAB, pagi-pagi ya kita ke kloset, BAB, saya suka perhatikan itu kotoran saya. Saya perhatikan, karena kotoran yang keluar dari tubuh memberikan masukan tentang apa yang terjadi di dalam. Untuk orang tua seperti saya penting untuk memperhatikan kotoran, ya, karena kotoran yang sehat dokter lebih tahu, yang tidak terlalu encer, tidak terlalu kental, tidak terlalu mudah keluarnya, juga tidak terlalu susah. Oh, dia ketawa-ketawa pikirannya apa? Ya, yang penting lancar dan sehari minimum sekali kita harus BAB sehat. Tetangga saya di desa ada pria yang tidak BAB selama 2 minggu, masih ada. Ke dokter operasi besoknya mati. Nah, jadi jangan main-main. Bagi kita orang biasa sehari sekali. Kalau ukuran saya tidak terlalu encer, tidak terlalu kental, itu menunjukkan bahwa apa yang saya makan dan minum kemarin hari ini sehat. Jadi, belajar. Contoh lain, Anda biar sehat, biar lama belajar dharma. Saya kalau sebelum tidur, kencing itu, kloset saya nggak siram. Sengaja saya nggak siram. Kencing, tidak saya siram. Kalau besoknya di kloset banyak ada semut, artinya hari sebelumnya saya meminum terlalu banyak gula. Kalau banyak semut, ini manis sekali kalau banyak gula. Di hari berikutnya kurangin gula. Dan sekarang terbukti gula itu salah satu pembunuh manusia tingkat tinggi. Begini caranya. Itu contoh berguru kepada badan. Itu baru hal yang paling permukaan, kencing, kotoran. Belum lagi kalau lihat cahaya mata orang yang lelah kelihatan. Anda kalau tajam lihat mata orang lain, orang lelah itu kelihatan. Untuk adik remaja begitu cara belajar dari badan. Pikiran serupa, sesuatu yang benar di pagi hari bisa salah di sore hari, sesuatu yang salah di pagi hari bisa benar di sore hari. Seperti itulah pikiran. Tapi ingat teknik meditasi barusan, semuanya hanya awan-awan yang datang dan pergi. Sedih senang juga serupa, hanya awan-awan yang datang dan pergi. Dan bagaimana cara menyembuhkan awan-awan itu? Kita mau nyanyi lagu yang ketiga. Siap nyanyi lagu ketiga? Siap. Ini lagu Bali. Putri cantik
sebentar. Hening sebentar. Biar hilang ributnya dulu hening. Tarik nafas normal. Tidak perlu memikirkan apa-apa. Hening sebentar. Terima kasih dan tepuk tangan buat Anda. Itu cara menyembuhkan diri. Pertama, menghadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Dua, sesedih apapun luka jiwa Anda, ingat selalu mendekam. Yang ketiga, terdalam, itu murni meditasi. Disaksikan. Ada seorang sastrawan Rusia punya 3 pertanyaan yang bagus. Kapan waktu terbaik? Di mana tempat yang terbaik? Dan siapa orang yang terbaik? Ini pertanyaan untuk menjawab Anda biar sembuh. Waktu terbaik adalah saat ini. Tempat terbaik dan tempat ini. Orang terbaik adalah orang yang di sebelah Anda. Karena dengan orang yang di sebelah Anda bisa berbahagia bersama-sama. Sehingga kapan saja adik-adik merasa terganggu, bingung, sedih, dan lain-lain, jangan lupa waktu terbaik saat ini, tempat terbaik tempat ini, orang terbaik adalah orang yang di sebelah Anda. Karena dengan orang yang di sebelah Anda bisa berbahagia bersama-sama. Sekarang salamin orang sebelah dengan kata bersyukur. Salamin dulu. Salamin. Adik-adik remaja yang saya cintai, hidup seperti kita bertamasya. Zaman Anda tamasyanya enak, Anda naik bus ber-AC. Zaman saya sama zamannya Pak Dharma Jyoti, kita tamasya naik truk terbuka. Truk terbuka, kita ditumpuk lebih jelek dari pindang awan zaman sekarang. Saya dari desa saya ke Denpasar zaman itu 4 jam lebih, hampir 5 jam. Karena truknya itu pelan-pelan. Di Denpasar tidur di mana kita nggak ngerti, anak desa dari SD desa. Nanti makan apa di Denpasar juga nggak ngerti. Tidurnya kayak apa pokoknya nggak ngerti. Tapi di tengah jalan kita menyanyi lagu yang tadi. Di sini senang, di sana senang. Artinya apa? Kita nggak tahu kita akan mati umur berapa, nggak ada yang tahu. Apakah nanti Anda dewasa, kaya atau miskin, tidak tahu. Apakah nanti Anda terkenal atau tidak, tidak tahu. Ujung hidup ini tidak tahu. Seperti saya tidak tahu kota Denpasar kayak apa ketika saya pertama kali tamasya. Tapi di perjalanan kita bernyanyi. Adik-adik yang mau lulus SMA, belajar boleh. Ya, kursus juga boleh, bimbingan belajar juga boleh. Tapi jangan lupa di perjalanan bernyanyi lagu di sini senang, di sana senang. Jadi malam ini adik-adik yang tiduran di gelar tikar berbagai macam.
Ya, kalau ada sebelah Anda, Anda jadi di sini sedang, di sana sedang, di mana-mana. Sesederhana itu hidup ini adik-adik remaja, sederhana itu. Ya, sebelum saya masuk kesimpulan, saya ada beberapa tips buat Anda untuk menyembuhkan diri. Tolong tips ini sampaikan ke papa mama di rumah. Kalau Anda sembuh, papa mama sembuh, nanti keluarga bisa lebih damai. Untuk adik-adik remaja ketahui, ada seorang peneliti dari Jepang meneliti air seperti ini, air. Ya, boleh dibaca. Penelitinya bernama Masaru Emoto. Beliau meneliti bentuk-bentuk kristal di dalam air di penelitian. Air yang kita minum setiap hari, kalau dibarahin, dibentak-bentak dengan kata-kata kasar, bahasa apapun, yang penting dibentak-bentak. Wajah kristal dalam air itu menakutkan, menyerupai wajah-wajah setan yang menakutkan. Kalau airnya dibentak dengan kata-kata kasar dan lain-lain. Saya orang Buleleng, tapi udah lama nggak mau masak. Ya, kalau Anda marah-marah di depan air, kristal dalam air ini berwarna menakutkan, itu yang Anda minum. Jadi racun airnya. Sebaliknya, kalau air sebelum Anda minum, Anda doakan. Doa apapun sama, agama apapun punya doa. Bentuk-bentuk kristal di dalam air itu berbentuk indah sekali. Ada berbentuk bulan, ada bintang, ada bunga. Pelajarannya sederhana, adik-adik, tolong sampaikan ke papa mama di rumah. Sebelum meminum air, jangan lupa airnya didoakan, sehingga bentuk-bentuk kristal di dalam air menjadi indah. Anda masuk itu seperti minum air sebagai obat. Adik-adik yang belajar biologi tahu, tubuh kita 70% isinya air. Kalau kita meminum air yang sehat, berarti 70% kemungkinan sembuhnya tinggi. Sehingga tips kesembuhan yang pertama, adik-adik, sebelum minum didoakan airnya. Anda orang Bali suka dengan Gayatri Mantra. Kalau mau minum air, doakan dengan Gayatri Mantra. Om Bhurbuah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yuna Prachodayat. Minum, tepuk tangan dulu.